sesaat setelah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Brazil. Carlo Ancelotti langsung mengumumkan skuad pertamanya. Skuad yang nantinya dipakai untuk laga kualifikasi Piala Dunia bermaterikan pemain yang beragam. Tapi satu yang paling kentara, ada sejumlah anak kesayangan Don Carlo yang ikut serta. Ancelotti juga membuat kejutan di mana ia tidak memanggil sejumlah nama besar. Padahal nama-nama yang tidak ia panggil tergolong pemain reguler untuk skuad tim Samba. Penasaran seperti apa skuad pertama Brazil racikan Carlo Ancelotti dan seperti apa kemungkinan filosofi yang dituangkan oleh Ancelotti? Mari kita bahas selengkapnya. Rasanya sudah sekitar setahun lalu, rumor Ancelotti melatih timnas berhasil pertama kali mencuat. Pada Desember 2023, Real Madrid memberi perpanjangan kontrak hingga 2026. Perpanjangan kontrak tersebut seolah menghentikan kabar bahwa Don Carlo akan menangani timnas Brazil. Sebuah kabar yang sudah mencuat sejak musim 2023-2024 bergulir. Namun, setahun sejak perpanjangan kontrak tersebut, rumor itu justru makin kencang. Berakhirnya kerjasama antara Madrid dan juga Ancelotti pada penghujung musim ini akhirnya benar-benar menyudahi spekulasi Ancelotti yang tak lagi berstatus sebagai manajer Real Madrid. Carlo Ancelotti akhirnya pindah menjawab tantangan baru. Don Carlo kini resmi menjabat sebagai pelatih kepala Brasil, sebuah momen yang tentu saja dinantikan oleh CBF selama setahun ke belakang. CBF tentu mengambil sebuah langkah berani. Mereka rela mengesampingkan idealisme anti-asing yang sempat dipegang teguh. Brasil saat ini terpuruk. Ancelotti yang bisa dibilang sebagai pelatih terhebat jelas menjadi sosok ideal untuk menunggangi tim Samba. Di sisi lain, bagi Ancelotti kehidupan baru sebagai pelatih Brasil jelas menantang setelah karir gemerlapnya di level klub dengan 5 gelar Liga Champions dalam genggaman. Membangkitkan kembali Brasil yang terpuruk tentu saja jadi karir yang menyenangkan baginya. Tepat beberapa saat setelah perkenalannya di publik, Carlo Ancelotti langsung mengumumkan skuad pertamanya. Mantan pelatih Real Madrid mengumumkan nama-nama yang akan dibawa untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang. Daftarnya cukup menarik karena Don Carlo mengikut sertakan beberapa anak kesayangan serta pemain-pemain yang terlupakan. Vini Junior tentu tak boleh ketinggalan dalam skuad Brazil. Selain karena dirinya merupakan pemain reguler di tim Samba, Vini juga merupakan andalan di Real Madrid. Pemain berusia 25 tahun tersebut tercatat mengemas 30 penampilan di La Liga musim ini. Vini sempat sedih karena Ancelotti meninggalkan Madrid. Tapi di saat yang sama ia gembira karena sosok yang sudah ia anggap sebagai ayah itu ternyata merapat ke timnas Brazil. Dan tak ketinggalan Ancelotti juga mengajak serta Casemiro, pemain yang sempat menjadi anak asuhnya selama 3 musim, tidak mendapat panggilan timnas Brazil sekitar 1 tahun lamanya. Meski sudah tidak pernah mengenakan seragam kuning sejak Oktober 2023, Ancelotti percaya kemampuan dan pengalaman Casemiro masih dibutuhkan. Richarlison, pemain kesayangan Ancelotti sewaktu menangani Everton, juga turut serta ia bawa. Sama seperti Casemiro, penyerang yang kini memperkuat Tottenham Hotspur juga sudah tidak memperkuat Brasil sejak Oktober 2023. Kalau kita mundur ke 2021, Ancelotti pernah mengatakan bahwa Richarlison adalah penyerang yang komplit. Mungkin alasan inilah yang mendasari keputusan memanggilnya kembali. Jangan lupakan juga bintang baru Real Betis Antony. Meski belum pernah ditangani secara langsung oleh Don Carlo, pemain berusia 25 tahun nyatanya mampu menarik perhatian pelatih asal Italia itu. Kebangkitannya bersama Real Betis yang membawa tim barunya ke final Conference League tampaknya membuat Antony dilirik Ancelotti. Padahal ia sudah tidak berseragam Brasil sejak Maret. Ketika para pemain yang nyaris terlupakan mendapat panggilan,
Tentu ada pula nama-nama besar yang tidak mendapat panggilan. Resiko inilah yang diambil Carlo Ancelotti jelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Ada beberapa bintang yang tidak ia panggil, bahkan beberapa di antaranya adalah pemain yang pernah ia jadikan andalan. 2. Real Madrid, Rodrigo Goes dan Eder Militao menjadi contoh pertama. Keduanya cukup sering menjadi andalan Ancelotti di Real Madrid. Rodrigo tampil 30 kali di La Liga musim ini, sementara Militao yang mengalami cedera ACL pada bulan November memainkan 12 pertandingan di kasta tertinggi Spanyol. Namun keduanya tidak dipanggil. Endrick yang sempat membuat Ancelotti terkesan juga tidak mendapatkan jatah dalam skuad Ancelotti. Sama halnya dengan kiper Manchester City, Ederson Moraes. Kiper berusia 31 tahun itu adalah stopper andalan The Citizen. Ia mencatatkan 48 penampilan di semua ajang, dengan menorehkan 12 clean sheet menurut data dari Transfermarkt. Namun, Ancelotti lebih memilih Alisson Becker sebagai kiper utama tim Samba. Neymar jadi bintang terakhir yang tidak mendapat panggilan Ancelotti. Bintang Brasil yang sempat memperkuat Barcelona dan PSG sempat digadang-gadang bakal comeback pasca cedera panjang yang memaksanya absen dari timnas sejak Oktober 2023. Ancelotti bahkan sempat memuji Neymar secara khusus, tapi tampaknya Ancelotti masih belum tertarik memanggilnya. Setelah menyimak siapa nama-nama besar yang absen dan anak kesayangan mana saja yang dipanggil Ancelotti, kini kita akan membahas skuad lengkap Brasil asuhan Ancelotti. Total ada 25 pemain yang dipanggil Ancelotti ke dalam skuad. Nama-nama ini adalah kombinasi antara pemain-pemain lokal dan mereka yang bermain di Eropa. Di sektor penjaga gawang, Ancelotti memanggil 3 nama. Alisson Becker dari Liverpool, Pinto dari Al Nassr, dan Hugo Sousa dari Corinthians. Dari sektor bek ada 5 pemain Liga Eropa yang dipanggil. Masing-masing adalah Alessandro dari Lille, Carlos Augusto dari Inter Milan, Marquinhos dari PSG, serta Vandersen dari Monaco. 4 pemain sisanya adalah pemain-pemain yang merumput di Flamengo, yaitu Alexandro, Leo Ortiz, Danilo, dan juga Wesley Franca. Di sektor gelandang hanya nama Gerson Santos, satu-satunya pemain yang berkarir di liga lokal Brazil. Selebihnya ada Casemiro dari MU, Andres Pereira dari Fulham, Andre Santos Strasbourg, Bruno Guimaraes dari Newcastle, serta Ederson dos Santos dari Atlanta. Di posisi penyerang, banyak nama-nama tenar. Estevao mungkin menjadi salah satu yang termuda dalam skuad ini. Kemudian ada nama Anthony dari Real Betis, Vini Junior dari Real Madrid, lalu Rafinha dari Barcelona, dan melengkapi daftar trio Premier League Richarlison dari Tottenham Hotspur, Matheus Cunha dari Wolves, dan Gabriel Martinelli dari Arsenal.